Selamat siang, Mbak Emi. Bisa mendengar suara saya? Ada yang baru ya? Iya, salam kenal Bapak. Pak Kristiawan, ini perkenalkan, ini saya dengan Bu Emi, dengan Emi Pak. Nanti yang akan memandu kegiatan siang hari ini hingga nanti jam 6 ya. Baik, sekali lagi selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oh, ada suster, mungkin ada pastor, suster, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, ya. Perkenalkan, saya dengan Emi. Saya dari unit SMA Panguduluhur Pidologi Yogyakarta. Ya, baru hari ini atau kali ini saya berjumpa dengan suster Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau wajah baru, ya saya baru kali ini ya memandu dan bergabung dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, seperti kegiatan sebelumnya, nanti akan diawali dengan doa, kemudian ada absen, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yel-yel, kemudian sepenuhnya kegiatan diskusi yang siang hari ini akan dipandu oleh Pak Kristiawan. Benar ya Pak? Baik. Laras Mbak. Baik. Sebelumnya kita awali. Ini belum semuanya ya Pak Kristiawan? Sepertinya belum, Pak. Karena baru Oke. 11 ya. Oh iya, apa kita tunggu dulu aja ya. Sambil saya panggil SMP-nya begitu ya Pak, sekaligus untuk absen. Iya, monggo silakan. Baik. Jika nanti ada kekeliruan dalam mengucapkan mungkin bisa direvisi begitu ya. Dari hari ini dari Yayasan Tunas Karya dan Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga, dari Yayasan Tunas Karya, dari SMP Santo Yosef Belinyu, apa Belinyu ini? Apakah Belinyu. Oh, Hadir, Bu. Oh, Belinyu. Belinyu. Baik. Bapak Osner itu. Oke. Bapak Osner yang ganteng. Ya Pak Kris, terima kasih. Selanjutnya dari SMP Regina Pacis Tanjung Pandan. Apakah sudah hadir? Belum. Baik. Kemudian SMP Katolik Tanjung Pinang? Belum. Oke. Baik, selanjutnya dari SMP Swasta Immanuel Tebing. Apakah sudah hadir SMP Swasta Immanuel Tebing? Belum. Saya lanjutkan. Dari SMP Swasta Santo Yusuf Karimun? Hadir Mbak Emi. Iya Ibu. Terima kasih konfirmasinya. Kemudian SMP Budi Mulia? Oke, belum. Saya lanjutkan. Dari SMP Swasta Bunga Mawar? Hadir. Oke, terima kasih. Selanjutnya SMP Swasta Santo Fransiskus. SMP Swasta Santo Fransiskus? Oh, belum. Baik. Kita tunggu, ternyata baru 3. Baik. Baik, ini Suster Bapak Ibu semuanya sehat ya? Masih tetap semangat mengikuti kegiatan hari ini? Bisa angkat jempolnya gitu. Ya, 1 atau 2, Mbak? Terima kasih. Hanya ya. di Ibu Emi di Nias ini lagi hujan deras. Jadi agak bising ya, hujan deras sekali. Oh iya. Oke Bu. Ya Suster, maaf. Iya, ya. Apa Suster? Ya. Baik. Ini ada. Oke, masih kita tunggu. Nanti untuk doa bisa minta bantuan yang
belum pernah bertugas, apakah ada? Kalau apakah ada Pak Osner, Mbak Emi belum pernah bertugas sebenarnya Pak Osner. Oke. Ya. Kalau seperti suaranya merdu sekali. Oh ya, baik. Kalau bersama anak-anak biasanya saya mengatakan bahwa siapa yang akan beramal memimpin doa gitu. Jadi nanti doa pembuka oleh Pak Os. Oh, tapi terpental sepertinya beliau ini Iya. nggak ada ini. Ya sering dia terpental-pental gitu, hobinya lompat-lompat memang Pak Osner ini. Iya. Baik. Sebelumnya saya menginfokan Pak Kristiawan, mungkin nanti kalau ada saya juga terlempar gitu, mungkin mohon maaf ya. Iya, nanti tak tangkapnya, Mbak. Oh, ini Pak Osnernya sudah siap. Wah, ganteng banget Pak Osner ini. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Salam kenal. Bu Latri, Suster, Bu Alicia, Pak Paulus, semua. Siang, Pak Osner. Selamat siang. Selamat siang, Pak Osner. Nanti memimpin doa pembuka ya, Pak? Ya, iya, Mbak. Siap. Baik, ini ada Pak Paulus, Suster Luciana. Ini Ibu atau Mbak ya, Aloysia. Kakak itu ya, Kak Aloysia. Ini seperti yang belum itu dari Romo Agus itu ya. Romo Agus itu SMP mana Suster ya? Fransiskus. Kemudian Bu Indri itu dari Budi Mulia. Terus yang Immanuel Tebing itu mohon, Immanuel Tebing itu mohon dicek lagi nanti Mbak Emi mohon bantunya. Karena beberapa kali FGD dan coaching itu nggak pernah ada. Oke, C. Berarti SMP Katolik Tanjung Pinang sudah ya? Belum. SMP Katolik Tanjung Pinang belum juga ini Pak Selamat Simar Mata ini. Saya coba bantu telepon Immanuel ya, Pak Kris. Oh iya. Coba ya, saya coba. Makasih, Suster. Kemudian SMP Regina Pacis Tanjung Pandan juga belum, Bapak? Oh, belum juga ini, Suster. Sudah ada Pak Paulus itu? Oh, sudah ada, itu ada Bu Anggra ini. Sama Bu Dita ya. Bu Dita. Oh, susternya lagi retret kali ya? Bu Dita ya? Iya, Pak. Oke. Memang retret. Rencana hari ini pulang, cuman mungkin masih dalam perjalanan, jadi belum bisa ikut. Iya. Baik, berarti masih ada 2. Nanti ditunggu berapa menit lagi Bapak Kristiawan? Monggo. Biasanya sih 15 menit dari pukul 2. Oh, baik. Ya. Baik. Oke, masih ada waktu 2 menit ya. Oke. Lalu untuk yel-yel juga sudah lancar ya Pak Kristiawan? Sudah, itu semangat sekali Suster. Apalagi Suster Luciana, Suster Luciana, wow, ini yel-yelnya wow sekali. Bapak Kris itu jagonya itu. Bukan cuma jempol, bukan cuma jempol tangan, jempol kaki juga sampai gitu. Jadi bukan 2 thumb up tapi 4 thumbs up, 4 thumb up tambah dengan tutus ya. Kalau punya semangat dan semua memiliki energi positif, kita juga akan tertular energi positif gitu ya Pak Kristiawan? Iya, pasti itu. Nah, ini mulai nambah 1 lagi. Oke. Iya, pas 1 menit lagi. Oke, saya coba cek kembali dari SMP Katolik Tanjung Pinang. Belum ada. Belum ya? Berarti SMP Budi Mulia. Budi Mulia juga belum ya, Pak Osner ya, Bu Indri. Jaringan kali karena di Bangka ini hujan lebat. Iya. Di Nias juga hujan lebat.
Iya, ini dingin banget ini. Ini sudah lebih 15 menit Pak Kris. Ya, monggo. Langsung dimulai aja. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Oke. Iya. Baik, Suster, Bapak dan Ibu, kita akan memulai kegiatan diskusi siang hari ini dengan doa kepada Bapak. Dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Baik, Suster, Bapak, Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa untuk memulai kegiatan kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada kesempatan ini. Kembali ya Tuhan, pada sore hari ini kami berkumpul untuk memulai diskusi kami dalam coaching klinik. Kiranya Tuhan Engkau berkati kegiatan kami hari ini, supaya apa yang kami bicarakan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Segala sesuatunya ya Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Osner. Selanjutnya, seperti biasa akan dilanjutkan dengan Indonesia Raya. Nanti dilanjutkan dengan yel-yel. Dipersilahkan untuk petugas lagu Indonesia Raya. Baik, dilanjutkan dengan ya. Silakan bisa. Luper. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, terima kasih atas semangatnya. Terima kasih. Semakin cerah dan semakin tampak wajah
kebahagiaannya yang masih kebahagiaannya untuk tetap semangat dan belajar terus gitu ya, karena kalau belajar itu tanpa batas waktu, tanpa batas usia begitu, jadi sepanjang hidup kita selalu belajar. Baik, tanpa panjang lebar karena biar segera dilaksanakan diskusi, moderator oleh Pak Kristiawan, waktu sepenuhnya saya serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Emi. Kerenyahannya pada siang hari ini memberikan semangat yang tersendiri buat kami ya, utamanya Pak Osner tentu saja. Oh, iya. Kenal lagi ya Pak ya. Baik, Sister, Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam ruang virtual yang magis ini, di mana segala sesuatu, hal-hal yang baik untuk mencapai tujuan yang baik akan kita tuangkan bersama di sini. Mudah-mudahan pada hari ini akan mendapatkan pencerahan yang lebih lagi karena kita akan semakin banyak memberikan masukan kepada masing-masing dari kita. Sebelum mulai, kami ucapkan selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan puji Tuhan atas berkat dan kasih-Nya, walaupun di tempat kami, khususnya Bangka, ini hujan dari kemarin dan dingin sekali, tapi tidak mengurangi surut langkah kami dan kita bersama untuk bersama-sama lah ya, kita dalam pertemuan yang terakhir hari ini adalah sesi terakhir untuk FGD. Setelah perjalanan panjang FGD 1 tahap 1, ya FGD 1 tahap 2, kemudian sampai pada coaching klinik pada hari ini, mudah-mudahan semakin mempertegas dan semakin mengharmonisasikan derap langkah kita untuk mencapai pada tujuan kita dalam membuat ataupun mengupayakan sebuah reformasi pendidikan yang akan kita coba capai bersama. Secara spesifik, Suster, Bapak, Ibu, pada hari ini kita akan fokus ya mendalami kaitan dengan proses, kemudian langkah-langkah yang sudah ditempuh kaitan dengan persiapan naskah akademik. Hari ini ada sesi terakhir untuk kita menguplek-uplek untuk berdiskusi lah secara detail kaitan dengan naskah akademik yang akan kita siapkan hari ini. Harapannya nanti pada FGD 2 nanti kita sudah mulai untuk menginternalisasikan ataupun mengimplementasikan dan juga mengintegrasikan yang namanya naskah akademik ini, yang di dalamnya termuat nilai-nilai inti sekolah dan tentu saja diturunkan dalam nilai-nilai keutamaan, yang nilai keutamaan itu nanti akan dirumuskan dalam bentuk KD yang tentu saja yang bisa relevan dan bisa diintegrasikan dalam kurikulum nanti. Jadi pada hari ini kita akan fokus tentang membahas tentang naskah akademik. Tentu saja, Suster, Bapak, Ibu, dalam dinamikanya dan dalam proses yang sudah dijalankan dari masing-masing unit dan wilayah kita amat sangat bervariasi ya, sangat variatif. Mungkin ada yang sudah sampai pada menelurkan ide-ide yang tertuang di dalam nilai-nilai inti dan bahkan mungkin sudah ada yang sampai pada KD. Maka dari itu ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah sampai pada level tertentu dan kemudian ada yang sudah pada titik di mana tentu saja itu akan kita saling sharingkan, akan kita saling berikan sehingga hal-hal yang baik mungkin itu akan diambil oleh kita semua sehingga tujuan akhir dari FGD 1 ini adalah membuat naskah akademik, narasi-narasi tentang naskah akademik itu bisa terwujud dengan baik. Nah, Suster, Bapak, Ibu sekalian, jadi mengingatkan kembali bahwa di dalam naskah akademik itu di dalamnya ada nilai-nilai inti. Kemudian nilai-nilai inti itu diturunkan dalam nilai-nilai keutamaan. Kemudian nilai keutamaan itu yang kemudian akan diturunkan kembali, harapannya dikaitkan dengan narasi-narasi yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga itu akan sangat
relevan dan mudah ketika dimasukkan dalam pengembangan dan kerangka kurikulum. Namun Bapak Ibu dan Suster, tentu saja dalam munculnya nilai-nilai inti itu di belakang sana, ya, proses yang mendahului tentu saja sudah melalui proses yang teramat panjang, sehingga harapannya ketika pun itu sudah ada nilai-nilai keutamaan bukan merupakan cetusan ide dari beberapa orang saja, apakah kepala sekolah ataupun wakil kurikulumnya, tapi itu melalui kajian, refleksi, dan kalaupun dikatakan sebagai riset ataupun penelitian-penelitian yang sederhana, itu memang muncul dari perasan-perasan hal yang sudah kita mulai dan kita prosesi dari beberapa hal yang melatar belakang itu harapannya akan seperti itu. Nah, nanti kemudian tentu saja yang berkembang akan berkaitan juga dengan bagaimana kita membuat sebuah kerangka akademik, naskah akademik ini tentu saja akan sangat bervariasi, tapi yang menjadi garis besarnya adalah apapun kerangka naskah akademik itu, yang penting proses yang melatar belakangnya. Yang pertama, kemudian berikutnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu benar-benar melalui proses yang baik dan benar gitu. Jadi mungkin dalam perkembangannya, kalau pengalaman tadi di yang coaching sesi 1, ketika ada satu format kerangka naskah akademik yang ideal, saya katakan ideal karena memang itu muncul dari refleksi-refleksi dan kajian-kajian ataupun ngulik-ngulik di beberapa situs di internet, sehingga itu menjadi sebuah kerangka naskah akademik yang dikatakan mendekati ke karya ilmiah begitu. Namun kembali Suster Bapak Ibu, apapun bentuknya yang pasti sesuai dengan kekhasan, keunikan, dan juga apa yang sudah kita alami dan apa yang sudah kita jalani itu dituangkan di dalam naskah akademik. Artinya bahwa tidak ada format yang pas dan yang baku. Tentu saja ada beberapa persyaratan yang mungkin harus dipenuhi ketika kita menarasikan nilai-nilai inti dalam sebuah naskah yang disebut sebagai naskah akademik. Suster, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pastor sudah ya? Belum? Oh, belum ada. Tadi sepertinya ada. Baik, Suster Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan mulai saja untuk sama-sama bukan mengkritisi ya, tapi saling mencermati dan memberikan masukan terkait dengan naskah akademik yang tentu saja sudah dibuat oleh masing-masing dari kita. Nah, untuk itu, untuk mengawalinya, saya tidak akan menunjuk ataupun menentukan sekolah mana yang akan menyampaikan presentasinya duluan, tapi lebih pada ayo kita berdiskusi, berdialog terbuka, mana yang sudah siap, silakan kita coba untuk mengawali presentasi sebagai kerangka awal, arah, dan diskusi kita pada siang hari ini. Saya kira itu, mari Suster Bapak Ibu yang sudah tidak sabar lagi untuk meminta masukan ya, ataupun yang sudah tidak sabar lagi untuk coba untuk menghimpun apa yang akan diberikan masukan dari semua rekan-rekan kita semua, kami berikan kesempatan. Silakan, sepertinya semuanya antusias. Jadi ketika saya tunjuk satu orang, nanti yang lainnya jadi malah gimana gitu kan. Jadi silakan, kami silakan Suster Bapak Ibu yang akan mengawalinya. Monggo. Tapi sebelumnya Mbak Emi, suara saya terdengar ya? Oke, baik, terima kasih. Yeah. Baik, terima kasih Pak Kris. Mungkin dari kami sudah menduga pasti Suster Luciana yang wow ini sudah tidak sabar lagi. Iya. Baik, pertama mohon maaf mungkin kami belum bisa share atau berbagi mengenai naskah akademik kami. Karena dari kajian sejarah yang kami lakukan kemarin, nampaknya masih belum fix. Mengapa? Karena sepertinya belum terlalu akurat ya. Yang kedua,
setelah kami menemukan nilai-nilai itu, nilai sekolah, kemudian di situ ada nilai budaya, kemudian nilai Santa Pelindung, itu kan berarti ada 3 nilai. Kemarin waktu menjadi bingung saya, karena ketika dijelaskan oleh narasumber, yang pertama mengatakan bahwa nilai sekolah, lalu nilai inti itu ditarik nilai-nilai keutamaan, kemudian aspek, kemudian termasuk nilai dari Santa dan nilai budaya. Memang kemarin saya pikirkan, ketika misalnya semua itu jadinya bisa terpisah-pisah antara nilai sekolah, nilai Santo Santa, kemudian nilai budaya. Itu kan menjadi terpisah ya Pak? Ya kan, misalnya nilai ini indikatornya. Jadi menjadi 3 itu. 3. Jadi nilai inti, kan nilai inti dari kita kan nilai inti sekolah. Misalnya nilai inti sekolah kami itu religius, kemudian bersih, kemudian disiplin. Nah, di religius ini kan kita cari nilai keutamaan. Berarti keutamaannya beriman. Lalu di bagiannya lagi kan ada nilai budaya. Berarti nilai budaya itu kemarin seperti kami bola lahina. Berarti nilai keutamaannya, nilai intinya itu kan kemarin kesabaran. Berarti di setiap nilai itu ditarik lagi keutamaan. Atau seperti ini ya Pak. Misalnya kan dari nilai yang kita dapat dari budaya, digabungkan dia di misalnya nilai inti, lalu nilai budaya itu digabungkan menjadi di nilai keutamaan. Karena kalau misalnya dibuat satu-satu, menjadi seolah-olah dia terpisah-pisah ya. Ya, terpisah-pisah, ada nilai keutamaan bagian budaya, ada nilai. Nah, tapi kalau misalnya apakah bisa seperti ini, nilai kan nilai inti, lalu ada nilai budaya. Nilai budaya ini kita masukkan di bagian keutamaan ini tadi, misalnya religius, berarti mana yang cocok di bagian ini, berarti dimasukkan di keutamaan. Karena bisa jadi dia bisa terpisah-pisah, memang menjadi bingung. Nah, seperti itu yang menjadi kebingungan. Mungkin Bapak bisa membantu kami, karena saya punya pengharapan kepada Bapak bisa membantu kami. Terima kasih. Tapi Suster sudah berusaha untuk mengharapkan bantuan dari Bapak di surga ya. Baik Suster, jadi artinya memang banyak hal yang saya katakan di awal dinamikanya pasti akan sangat berbeda dan bervariasi. Nah, sepertinya kalau saran saya sih nggak usah bingung Suster, atau karena mungkin Suster beranggapan bahwa kajiannya tidak akurat itu sehingga membuat Suster jadi bingung kali ya. Mungkin akan saya ingatkan seperti ini Suster ya, jadi kita coba flashback ke belakang dulu kaitan dengan bagaimana kita sampai memunculkan nilai-nilai inti kemudian yang akan diturunkan dalam nilai keutamaan itu Suster ya. Nah, seperti yang disampaikan dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan nilai inti itu ada beberapa yang butuh untuk kita kaji, kita refleksikan, atau istilah kerennya itu kita adakan riset kecil, adakan penelitian kecil lah untuk mengkaji beberapa variabel. Kalau boleh saya katakan beberapa variabel riset ataupun penelitian sederhana ini, di mana mungkin salah satunya di situ adalah nilai budaya masyarakat atau nilai budaya sekolah ataupun nilai-nilai unggul yang pernah diduduki sekolah, kemudian nilai Santo dan Santa, dan juga mungkin ada nota-nota pastoral ataupun naskah-naskah dokumen-dokumen gereja yang dimana di dalamnya ada tentu saja ada nilai-nilai yang kita bisa ambil tentang arah pendidikan sekolah Katolik. Nah, kemudian dari beberapa variabel yang kita kaji itu,
tentu saja akan banyak muncul nilai-nilai, Suster. Nah, yang muncul, yang nilai-nilai yang kita kaji, nilai-nilai yang kita refleksikan itu, kita inventarisir dulu sebanyak mungkin, gitu. Jadi misalnya ada budaya sekolah itu ada beberapa nilai, misalnya di sekolah itu ada kejujuran dan sebagainya. Dari budaya lokal mungkin ada nilai tentang kesabaran, dan kemudian dari yang kajian yang lainnya ada muncul semuanya. Nah, kemudian dari yang muncul semua itu kita anggap sebagai nominator, ya, nominator untuk kita nominasikan nanti dalam yang diwujudkan apa yang dimunculkan menjadi nilai-nilai inti. Ya, nilai inti atau core value sebelum keutamaan, Suster, ya. Nah, itu semua. Jadi hanya yang perlu kita perhatikan bahwa untuk memunculkan nilai-nilai inti ataupun core values dari beberapa variabel yang kita tentukan tadi, itu harus melalui proses, gitu kan. Prosesnya apa? Yaitu dengan riset kecil, dengan mungkin mulai dari mengkaji sebuah dokumen, buku, kemudian mengadakan pertemuan atau wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, sehingga muncul nilai-nilai itu, banyak nilai, gitu kan. Tentu saja akan banyak sekali nilainya, kita letakkan dalam keranjang, gitu kan. Hanya kemudian ketika nilai itu terlalu banyak, maka kan tidak mungkin kemudian itu keranjang akan kita angkut semua, anak-anak suruh bawa nilai itu semua kan. Maka tentu saja kita harus coba refleksikan kembali bersama dengan tim, untuk memprioritaskan nilai apa dari keranjang-keranjang nilai tadi itu yang kemudian akan kita pilih, yang tentu saja bukan hanya main comot, oh saya pilih ini, saya pilih itu, tidak, tapi dengan kajian yang panjang juga, diskusi yang panjang, tentu saja menyesuaikan dengan apakah nilai ini sudah terpenuhi belum di sekolah itu, atau kemudian oh ini ternyata tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya misalnya kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini ternyata sudah luar biasa di suatu sekolah, sehingga ketika nilai disiplin itu muncul dalam core values, nominator core values, maka kemudian itu bisa dieliminasi karena sudah tercapai, gitu. Maka kemudian dalam proses dinamika itu muncullah beberapa hasil dari refleksi kembali, beberapa nilai inti. Nah, kemudian dari beberapa nilai inti itu yang disebut sebagai core value itu, masing-masing nilai inti itu kemudian kita akan turunkan kembali menjadi keutamaan-keutamaan. Misalnya, kalau yang muncul salah satunya adalah nilai inti ataupun core value tentang kasih Allah misalnya. Maka kemudian kasih Allah itu kan ada beberapa yang kita bisa turunkan menjadi keutamaan. Misalnya kasih Allah itu kasih lah, kalau kasih Allah bukan ya, misalnya cinta kasih gitu ya, nilai intinya. Maka kan kemudian kita mungkin bisa di situ cinta kasih terhadap Tuhan, cinta kasih terhadap sesama, cinta kasih terhadap lingkungan itu. Nah, mungkin juga ada satu nilai yang muncul dalam kajian yang kemudian diangkat menjadi nilai-nilai inti. Misalnya di situ ada nilai tentang persaudaraan. Nah, maka kemudian persaudaraan itu kemudian diturunkan lagi menjadi keutamaan. Misalnya dalam persaudaraan nilai keutamanya adalah saling menghargai. Nilai persaudaraan keutamanya adalah keterbukaan. Nah, itu. Jadi arahnya di situ, Suster, kaitan dengan nilai inti dan nilai keutamaan dan keutamaan. Nah, keutamaan ini nanti akan kemudian dinarasikan menggunakan bahasa pendidikan, sehingga itu akan mudah ketika dan nyambung ketika dimasukkan dalam kurikulum, kerangka kurikulum atau dalam pengembangan kurikulum kaitan dengan KD. Nah, nanti akan gampang ketika kita membuat keutamaan itu menjadi indikator ataupun KD yang akan kita integrasikan nanti dalam kurikulum. Nah, gambaran kami ketika nanti sudah sampai pada KD sikap, maka nanti dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan sekolah itu tentu saja ada 2 KD. Dalam pembelajaran misalnya pelajaran matematika, KD kurikulumnya adalah siswa mampu menghitung misalnya, maka kemudian ada satu KD sikap juga yang harus diletakkan di sana. Itu. Nah, KD sikap ini berasal dari nilai inti diturunkan dalam
keutamaan dinarasikan dalam dunia pendidikan, bahasa-bahasa pendidikan menjadi kade sikap tadi. Kurang lebih begitu, Suster. Yang boleh coba untuk kami ingatkan kembali arahnya seperti apa, begitu. Mungkin begitu, Suster Lucia. Nah, wow. Mohon maaf, Suster, mic-nya masih di mute itu. Ya. Maksudnya nilai budaya yang filosofi budaya itu berarti menjadi satu bagian juga. Iya. Atau diintegrasikan dengan nilai sekolah. Jadi misalnya ada nilai budaya ya, nilai budaya daerah. Itu. Kalau yang mungkin saya ambil dari kebudayaan yang di Bangka. Budaya Bangka itu ada satu budaya nganggung, di mana di situ mereka berbagi makanan, kebersamaan. Nah, itu kan banyak nilai-nilai itu. Nah, itu dikumpulkan dulu semua itu. Kemudian nilai yang satu lagi apa, Suster? Sekolah ya, budaya sekolah ya. Ya, budaya sekolah, masuk budaya daerah, nilai budaya daerah kan ada filosofi ada nilai-nilai budaya kearifan lokal. Nah, begini, Suster, artinya filosofi itu lebih pada landasan kita dalam menentukan portfolio itu pendekatannya adalah filosofi budaya. Hanya kemudian ketika kita memunculkan nilai budaya lokal, budaya daerah itu melalui refleksi. Jadi filosofi itu kan sepertinya ketika kita membuat sebuah kerangka naskah akademik, di dalamnya pertama kan ada pendahuluan, ya, latar belakang, tujuan, kemudian ada landasan teori, di mana dalam landasan teori itu salah satunya adalah landasan filosofi. Nah, landasan filosofi itu kemudian landasan filosofi pendekatannya adalah pendekatan budaya, itu hanya sebagai kerangka acuan, sebagai landasan supaya bahwa naskah akademik ini pendekatannya adalah itu. Hanya secara spesifik budaya daerah itu menjadi objek yang diteliti, objek yang diriset untuk dimunculkan nilai-nilainya menjadi nilai nominator untuk dinominasikan dalam nilai-nilai inti seperti itu. Dikumpulkan dengan nilai-nilai kajian yang lainnya, misalnya Santo-Santon itu dikumpulkan semua dulu nilai-nilai yang muncul, baru kemudian setelah terkumpul sak bongkok atau sekumpulan gitulah ya Pak, semuanya sudah terkumpul banyak gitulah ya, maka kemudian tugas berikutnya kan nggak mungkin semua nilai-nilai yang ternominasikan dari beberapa variabel yang sudah kita refleksikan tadi kan tidak mungkin semuanya, misalnya ada 100 masa semuanya harus kita jadikan nilai inti, kemudian anak-anak akan bingung sikap mana yang harus saya hidupi gitu kan, maka kemudian dipilih. Nah, cara memilihnya tentu saja dengan refleksi juga, dengan kajian-kajian beberapa pertimbangan. Oh, ini sudah dihidupi maka tidak lagi. Maka kemudian nanti akan muncul beberapa nilai saja yang kita yakini bahwa itu akan menjadi nilai inti yang akan kita hidupi. Nah, kemudian dari nilai-nilai inti itu, beberapa itu kemudian kita akan turunkan menjadi keutamaan, seperti itu. Nah, salah satunya, Suster, ketika kita mengkaji tentang budaya sekolah, itu tentu saja kan mungkin akan ada muncul cinta kasih, ya, misalnya tentang cinta kasih. Nah, kemudian ketika kita mengkaji dari sebuah variabel nilai yang lain, misalnya tentang budaya sekolah, di situ juga akan muncul cinta kasih. Maka kan ini tidak mungkin dua-dua cinta kasih kita ambil, oh ini diambil satu saja cinta kasih, kan seperti itu. Nah, kurang lebih untuk supaya lebih sedikit dan lebih menjawab apa yang kita akan prioritaskan kaitan dengan nilai-nilai inti itu, tentu saja melalui kajian yang kita diskusikan bersama dengan tim di sekolah kita. Kurang lebih seperti itu, Suster ya. Iya, matur nuwun. Iya, Suster, sami-sami. Aduh, matur nuwunnya, Suster. Lagi belajar bahasa Jawa, Pak. Iya. Ini Pak Osnya juga lagi belajar bahasa Jawa kayaknya ini juga. Supaya menyatu dengan orang Jawa. Iya, Suster, benar. Tapi budaya ini ya, Sibolga itu di daerah ini ya, mana Medan sana ya? Kalau yang Sibolga dan Medan itu kan Batak ya, Sibolga juga Batak.
Ada Hanya unsur-unsur yang Pulau budaya Nias ini Batak. dia punya budayanya sendiri. Oh Dengan nih, bahasanya ya. juga beda, ya. Iya, yang pasti Budaya dan bahwa bahasanya juga udah beda. tapi luar biasa Batak, Medan, Nias itu budayanya amat sangat luar biasa. Saya jadi kaitan dengan budaya itu malah jadi cinta budaya gitu. Padahal kemarin dulu sebelumnya tuh budaya hubungannya sama sejarah, sejarah dan budaya bicara tentang hal-hal yang tapi ini menggiring pada suatu fakta bahwa ternyata nilai budaya itu memang luhur dan arif, memang bisa menjadi dasar ataupun landasan yang sangat fundamental dalam pengembangan kurikulum kita ini. Baik, Suster, mudah-mudahan sedikit membawa pencerahan lah ya. Nah, nanti harapannya sudah mengkerucut dalam nilai-nilai inti dan nilai-nilai diturunkan lagi menjadi nilai-nilai keutamaan. Karena itu nanti akan kita bawa ke dalam FGD yang selanjutnya. Seperti itu. Baik, Suster, Bapak, Ibu, mari silakan yang berikutnya yang mau menyampaikan hasil refleksi. Sebenarnya untuk FGD kali ini kami berharap sih sudah ada sebuah format gitu ya. Muncul sebuah format yang nanti akan memperkaya pemahaman kita tentang ternyata nilai inti, ternyata keutamaan, ternyata KD, kemudian pemenuhan dan profil pelajar Pancasila seperti itu. Mungkin ada nanti ya, mudah-mudahan akan muncul sehingga arahnya nanti akan semakin jelas seperti itu. Mari, Suster, Bapak, Ibu. Silakan. Atau harus saya tunjuk? Kalau enggak saya tunjuk ya. Baik, kalau saya tunjuk, saya akan tunjuk dengan kriteria senyumnya yang paling lebar. Nah, tadi kalau lihat senyum yang paling lebar itu Bu Lastri, tadi itu senyumnya paling lebar. Mari Bu Lastri, silakan kita mulai supaya kita punya wawasan yang banyak lah, saling mengisi kita. Kita semua di sini narasumber Bapak Ibu ya. Narasumbernya tidak ada. Nah, kita semua di sini orang-orang hebat dan kita semua di sini adalah narasumber gitu. Mohon maaf Bu Lastri, mic-nya di unmute. Oke. Oke, baik. Sebentar Pak, gini. Yeah. Kami sebenarnya mencoba, tapi benar rasanya masih jauh dari yang benar, masih jauh dari yang benar. Kami kemarin itu prosesnya bersama-sama dalam tim itu melihat bagaimana gambaran umum sekolah, kemudian satu gambaran umum sekolah, kemudian yang kedua melihat 10 keutamaan pendidikan Yayasan Tunas Karya, kemudian nilai-nilai keutamaan pelindung yaitu Santo Yosef, kemudian fokus karakter yang kami ambil pada tahun ajaran ini, dan juga budaya daerah melihat dari kita berada di mana, yaitu daerah Melayu dan mayoritas siswa kita adalah Tionghoa. Akhirnya kami mengambil 5 nilai inti berdasarkan dari yang saya katakan tadi. Nah, setelah itu kami coba buat, tetapi melihat dari yang pertemuan yang kemarin itu hari Jumat, kelihatannya memang banyak yang perlu diperbaiki, Apakah kami pantas untuk bisa share apa yang kami buat yang belum kami perbaiki, Pak Kris? Jadi Bu Lastri, artinya dalam hal ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya benar. Itu ya, karena kan kita belajar bersama dan kemudian pencapaian dari masing-masing ini Pak tentu saja akan berbeda gitu kan. Hanya kemudian yang disampaikan Bu Lastri layak dan pantas, tentu saja layak dan pantas ya. Karena kan di sini kita saling berbagi dan saling memberikan peneguhan. Tentu saja banyak hal yang nanti bisa diambil dari sharing screen-nya Bu Lastri.
Begitu. Silakan, monggo silakan. Jangan ragu-ragu, Bu. Ya, Bapak kami bekerja sama, jadi yang akan share itu instruktur wakil saya, Ibu Reni, monggo. Iya, Bu Reni sudah sampai screen-nya di kami. Sudah nampak ya Pak ya? Sudah. Ini naskah yang coba kami buat berdasarkan pertemuan dengan tim pengembang kurikulum dengan Bapak Ibu Guru kemarin. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini menceritakan tentang sedikit sejarah SMP Santo Yusuf, kemudian program organisasi penggerak juga tentang letak geografis SMP Santo Yusuf. Kemudian di sini karena kami ini satu wilayah, satu tempat, satu lokasi itu dari TK sampai SMA, artinya siswa yang kami peroleh itu kan imbas dari tingkat sebelumnya, dari SD. Ini kami coba tampilkan lulusan dari SD Santo Yusuf yang nantinya yang menjadi siswa SMP Santo Yusuf atau dari SD yang masuk ke SMP. Di sini juga kami tampilkan jumlah siswa berdasarkan agama pada 5 tahun terakhir. Seluruh siswa itu memang paling banyak adalah beragama Buddha, lalu Protestan, Katolik, Konghucu. Walaupun beragama Katolik atau Protestan, tetapi memang sebagian besar juga dari suku Tionghoa. Nah, saya langsung aja ke dari pendahuluan ini, lalu langsung masuk pada 5 nilai inti yang seperti Bu Lastri katakan tadi, yang berdasarkan gambaran umum sekolah, lalu keutamaan 10 keutamaan yayasan, keutamaan pelindung sekolah, fokus pengembangan karakter pada tahun ini, itu didapatlah nilai inti, 5 nilai inti yang diperoleh. Ini yang kemarin saya tayangkan waktu di FGD hari Jumat. Ini yang bagian ketiga, membangun budaya sekolah. Lalu peluang pengembangan nilai-nilai inti, kerangkanya, baru sampai sini. Masih sama seperti yang hari Jumat kemarin yang ini, Pak. Jadi untuk keutamaan kami masih pada cinta kasih,
Kemudian untuk yang disiplin, bertanggung jawab, keterbukaan, dan menghargai perbedaan itu kami belum berbicara lagi untuk nilai keutamaannya. Ini mencoba refleksi sedikit-sedikit dari nilai-nilai keutamaan tadi, tapi memang belum selesai. Nah, ini adalah naskah akademik yang coba dibuat, yang coba kami buat. Apakah ada masukan, Pak, dari naskah akademik ini? Mungkin Bu Lastri mau menambahkan lagi. Oke. Bu Reni ke atas sebentar, ke awal Bu Ren. Ya. Baik, saya menambah sedikit yang Bu Reni sampaikan. Jadi di bagian awal itu pendahuluan, intinya adalah kita masuk dalam program organisasi penggerak, di mana sekolah kita itu dari Yayasan Tunas Karya diikutsertakan sebagai sekolah yang diintervensi dalam program organisasi penggerak ini. Di sini kita mendapat kesempatan bahwa kita bisa seperti berpikir bagaimana keadaan kita sekarang supaya kita bisa meningkatkan sekolah kita di masa mendatang. Di pendahuluan ini seperti disampaikan, kami menyampaikan bahwa kami berada pada posisi yang agak sulit karena dari satu daratan Karimun besar ini yang hanya luasnya sedikit sekali 1.524 km persegi itu ada 21 sekolah, 21 SMP. 21 SMP dengan 10 swasta. Kalau negeri itu jelas bahwa untuk sekolah negeri cenderung bahwa dari SD negeri akan melanjutkan ke SMP negeri. Sedangkan untuk swasta, banyak sekolah swasta yang yayasan swasta yang sudah memiliki banyak jenjang, TK, SD, SMP, bahkan SMA. Sehingga peluang kita untuk mendapatkan siswa dari SD swasta lain semakin kecil karena dari SD swasta A itu akan cenderung melanjutkan ke SMP swasta A tersebut. Dan memang sekarang ada 3 sekolah swasta Buddha di Tanjung Balai Karimun ini. Kenapa saya tekankan di sini Buddha? Karena mayoritas siswa kita adalah dari komunitas Tionghoa. Berarti memang semakin berat bagi kita untuk mendapatkan siswa karena mayoritas adalah Tionghoa, sementara Tionghoa itu lebih banyak yang beragama Buddha di sini, maka kecenderungannya akan memilih sekolah dari yayasan yang berciri khas Buddha. Masih di bagian pendahuluan, kami juga melihat bahwa untuk 5 tahun terakhir, karena pasar kita sulit dari luar, kita melihat pasar dari dalam, sementara dari SD kita sendiri, itu semakin kecil yang bisa masuk ke sekolah kita. Kami berefleksilah dari sini, kenapa yang dari SD kami sendiri itu mulai banyak yang keluar ke SMP Buddha. Lanjut ke bawah Bu Ren. Lanjut lagi Bu Ren. Masih di bagian pendahuluan, kami juga melihat bahwa keadaan atau gambaran umum sekolah dalam 5 tahun terakhir itu siswa kita itu boleh dikatakan 70% adalah dari komunitas dari etnis Tionghoa, yaitu Buddha di Tanjung Balai ini adalah semuanya adalah orang Tionghoa. Ditambah lagi Tionghoa yang beragama Katolik, Protestan, dan Konghucu juga pasti orang Tionghoa. Lain dengan di Jawa, itu Buddha itu juga banyak yang bukan Tionghoa, dalam arti ada orang Jawa dan yang lain-lainnya. Maka ini cukup menjadi perhatian kami, ada apa dengan ini, dengan kita yang pasarnya adalah mayoritas Tionghoa, dan murid kita semakin berkurang, di mana di tempat lain, di sekolah di sini banyak sekali yang juga sekolah yang yayasan dari Yayasan Buddha. Padahal dalam kondisi normal itu kami sudah melaksanakan kegiatan
intrakurikuler sesuai struktur kurikulum, lalu ekstrakurikuler yang sudah cukup banyak dalam arti kita sudah ada olahraga basket, ada seni tari daerah, ada seni tari modern, ada musik untuk gitar, bahkan biola, kemudian ada drum band, ada pendampingan juga untuk KSN. Dan kita juga mendapatkan beberapa kali juga ada prestasi. Tetapi rupanya ini belum menjual. Dan kita sepertinya memang sudah tidak bisa lagi berbangga di bawah nama besar SMP Santo Yusuf yang dulu pernah ada. Maka di pendahuluan ini kami harus merumuskan gagasan pokok, yaitu 1, nilai inti yang dihidupi oleh komunitas sekolah. Yang kedua, kita juga harus merumuskan bagaimana keutamaan sekolah sebagai dasar pendidikan karakter. Yang ketiga, kita harus mempunyai gambaran motivasi kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, di mana nantinya naskah ini akan dikembangkan menjadi landasan pengembangan budaya sekolah secara umum. Nilai-nilai inti itu kami dapatkan dari wawancara, dapatkan juga dari bagaimana gambaran umum sekolah, bagaimana yang tadi saya sampaikan tentang budaya lokal, tentang keutamaan tunas karya, keutamaan Santo-Santa Pelindung. Akhirnya kami mendapatkan 5 nilai inti. 5 nilai inti itu adalah 1, cinta kasih, disiplin, bertanggung jawab, keterbukaan, menghargai perbedaan. Cinta kasih, disiplin, bertanggung jawab itu memang sudah menjadi prioritas. Yang agak berbeda itu adalah keterbukaan dan menghargai perbedaan. Ini sebenarnya adalah buah dari refleksi bagaimana keadaan kita sekarang, bahwa kita memang harus terbuka melihat situasi sekeliling, ada ancaman, ada peluang yang itu harus kita tangkap. Maka kita juga harus tidak bisa hanya dengan cara kita selama ini, tetapi kita harus juga menghargai perbedaan, terutama perbedaan dari siswa-siswi kita. Disinilah masuknya budaya lokal, dalam arti kami memasukkan budaya lokal di menghargai perbedaan, yaitu kita harus menampilkan budaya daerah, yaitu Melayu, sebagai budaya sekolah, di mana kami juga memasukkan ada mulok budaya Melayu. Dan kita, walaupun mayoritas anak kita Tionghoa, kita juga belajar, contohnya kita belajar bermain kompang. Mungkin Bapak Ibu yang lain tahu, kita belajar bermain kompang. Kita belajar, kita menggunakan itu untuk acara penyambutan. Ini adalah satu bentuk untuk penghargaan kepada tamu, penghargaan kepada orang lain. Lalu menghargai perbedaan yang berikutnya adalah bagaimana kita coba juga membuka diri, mengetahui perbedaan, bahwa memang kenyataannya kita harus lebih terbuka bahwa memang pasar kita mayoritas adalah Tionghoa, maka memang kita harus lebih memperhatikan katakanlah ada eskul, ada kegiatan perayaan yang lebih berciri khas Tionghoa. Misalnya perayaan-perayaan Imlek ataupun budaya-budaya Tionghoa yang misalnya seperti dalam perayaan Imlek itu ada angpau, kita bisa mengambil nilai berbagi di situ. Ada barongsai, itu adalah kita bersama-sama merayakan kegembiraan atau rasa syukur. Di situ nanti kami akan perjelas di bagian untuk nilai-nilai inti. Seperti itu. Lalu turun ke bawah, masih di situ Bu Ren, tapi sedikit turun Bu Ren, sedikit turun. Oke, jangan, masih di, ya. Di mana pegangan atau sementara yang kami mengerti adalah bahwa core value yang kita ambil itu memang harus ada hasilnya, yaitu menghasilkan profil pelajar Pancasila.
Ya, misalnya contoh, kenapa kita mau mengambil nilai cinta kasih? Karena cinta kasih ini diharapkan itu bisa melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, pelajar yang bergotong royong, pelajar yang berkebinekaan. Kenapa? Karena cinta kasih ini adalah cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, cinta kepada alam. Lalu misalnya disiplin. Disiplin itu diharapkan bisa menghasilkan pelajar yang kreatif, pelajar yang bernalar kritis, pelajar yang mandiri. Bertanggung jawab diharapkan melahirkan pelajar yang kreatif, bernalar kritis, mandiri. Keterbukaan, terbuka ini dalam arti juga selain terbuka terhadap budaya, kita juga harus terbuka dengan perkembangan saat ini yang senantiasa kita harus update kemampuan, update juga dalam hal segala sesuatu prasarana yang juga mendukung kegiatan belajar kita, dan diharapkan bahwa nilai keterbukaan bisa melahirkan pelajar yang kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan yang terakhir itu core value atau nilai menghargai perbedaan. Kita berharap bahwa dari situ akan lahir pelajar yang berakhlak mulia dan berkebinekaan. Seperti itu. Ke bawah lagi Bu Ren. Setelah kita memiliki core value tadi, kita harus memikirkan bagaimana kita membangun budaya sekolah. Kita harus bangun budaya sekolah berdasarkan dari 5 nilai inti yang kami ambil. Itu di nomor 3. Kemudian di nomor 4, di nomor 4 ini, disinilah kita mencoba menangkap peluang bagaimana kita mengembangkan supaya akhirnya memang tumbuh menjadi budaya sekolah. Di sini adalah maksudnya adalah peluang pengembangan nilai-nilai inti. Maksud saya untuk pengembangan nilai inti adalah nilai inti ini bisa dikembangkan dan akhirnya bisa dicapai itu melalui KD. Maka nanti dalam prosesnya, ya, dalam prosesnya bahwa dari nilai inti lalu ada, atau kita bisa lihat dari tabel aja di bawah Bu Ren, mungkin lebih mudah dengan melihat itu. Ya, seperti ini. Contoh begini Bapak Ibu Suster. Misalnya untuk nilai cinta kasih, kemudian dari cinta kasih ini kita ada keutamaan atau indikatornya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan alam. Dan setiap keutamaan kita harus memegang aspek, yaitu pertama aspek pengetahuan, ini di sini kognitifnya, lalu aspek kepercayaan diri, motivasi, berarti ini aspek afektifnya, kemudian yang ketiga adalah keterampilan dan perilaku, berarti ini adalah aspek psikomotoriknya. Dari sini nanti kita harus jabarkan atau munculkan KD-KD-nya. Jadi setiap nilai ada keutamaannya atau indikatornya, kemudian dijabarkan lagi melihat dari setiap aspek. Aspek itu dari mulai tahu, ada pertumbuhan hati, percaya diri, dan juga dalam bersikap. Tapi ini baru kami sampai di sini dan ini kotaknya juga, tabelnya juga belum diisi Bapak Ibu Suster. Masih jauh, belum diisi. Begitupun yang harus kita buat untuk nilai lainnya. Disiplin, kemudian kita bisa gerak ke bawah Bu Ren. Bertanggung jawab. Jadi setiap nilai itu nanti harus dijabarkan menurut aspek-aspeknya sampai dengan nilai yang terakhir menghargai perbedaan. Tapi masih kosong Pak Kris dan Bapak Ibu Suster. Ke bawah lagi Bu Ren. Iya. Di bagian ini di sini harus ada refleksi dari nilai inti. Artinya bahwa setiap nilai inti berarti karena ini nomor 5, nanti ada 5.1, 5.2, 5.3 sampai dengan 5.5. Ini adalah refleksi dari 5 nilai inti yang kami pilih. Ini yang harus dijabarkan lebih lanjut. Seperti apa cinta kasih yang
kita harapkan menjadi budaya sekolah. Seperti apa disiplin yang kita harapkan jadi budaya sekolah. Dan seterusnya sampai seperti apa menghargai perbedaan yang menjadi budaya sekolah, sehingga budaya itu diharapkan ini akan nampak di siswa kita, di outputnya, outcomes-nya, sehingga kalau bisa kita masih tetap bisa bercahaya sehingga cahaya kita boleh menyilaukan orang, sehingga orang masih boleh memandang, masih mau memandang, dan masih mau datang mendekat kepada kita. Seperti ini Pak Kris dan Suster Bapak Ibu, ini kelihatannya sistematikanya masih keliru. Jadi kami mohon koreksi dari fasilitator kita Pak Kris dan juga masukan dari rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih Bu Lastri, Bu Reni, luar biasa sekali ya, sudah sampai pada hal yang ya luar biasa lah ya. Sebelum saya memberikan hal tentang sistematika dan kerangka naskah akademik,